Part 1 versi efek anime. Park dibuka dengan tibanya Luffy di suatu pulau yang sangat aneh, mengingat sekarang mereka berada di dunia baru. Dikatakan semua cuaca akan berubah-ubah setiap waktu. Tak hanya itu saja, banyak binatang liar yang berbentuk aneh. Jadi jika nantinya mereka menemui hal seperti itu, maka hal itu sudah biasa terjadi di dunia baru ini. Kembali ke cerita. Saat itu dilihatkan pulau atau tempat yang sangat misterius. Tepatnya ada kobaran api di tepi pulau. Melihat itu Luffy sangat antusias untuk berpetualang. Namun di sisi Nami ia melarangnya dikarenakan Lockpost tidak menuju ke sana. Yang berarti tidak diketahui berbahayanya tempat tersebut. Meski begitu Luffy masih kekeh untuk pergi ke sana. Sebelum pergi tiba-tiba Denden Mushi bergetar. Yang mana terdengar suara orang yang minta tolong berasal dari pulau tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya sedang diserang oleh samurai. Anehnya pula, ia juga berkata kalau ia kedinginan. Seketika mendengar hal itu, Luffy dan lainnya kebingungan lantaran yang mereka lihat hanyalah pulau terbakar. Dirasa ada masalah di sekitar pulau itu, Luffy semakin antusias untuk pergi ke sana. Di suatu sisi lainnya ternyata Angkatan Laut G5 sedang menyadap pembicaraan dari Mugiwara. Tapi sebelum lanjut, apa sebenarnya G5 itu? G5 secara resmi adalah Angkatan Laut Grand Line Cabang 5. Diketahui markasnya terletak di dunia baru dekat Red Line. Yakni tugas dari mereka adalah mengawasi bajak laut di dunia baru. Bedanya dengan yang lain adalah mereka adalah sekumpulan bajak laut yang menjadi angkatan laut. Jadi bisa dikatakan mereka melakukan dengan caranya sendiri. Nah, di sini pula, Smoker menjadi ketua dari Divisi 1 bersama Tashigi. Jabatannya setelah time skip sudah menjadi Wakil Admiral. Tentunya kejutannya juga semakin bertambah. Seperti yang dikira mereka ke dunia baru untuk menangkap Luffy. Dan kebetulan pula ia mengetahui keberadaannya lewat penyadap itu. Yang mana Luffy akan berlabuh di Pang Hazard. Diketahui pulau itu sangatlah dilarang dan dimasuki oleh pemerintahan sendiri. Lanjut lagi pada sisi Luffy. Sebelum berangkat, mereka membagi kelompok mereka menjadi dua. Tim satu yaitu Luffy, Zoro, Usopp, dan Robin. Dan sisanya akan menanti Luffy dan kelompoknya setelah menelusuri pulau tersebut. Tak lama-lama Luffy pun pergi ke sana melewati awan buatan dari Nami. Sesampainya di gerbang utama, terlihat ada dua peringatan dari Marine dan World Government. Yang berarti pulau ini dilarang untuk dimasuki. Meski begitu Zoro tanpa pikir panjang menebas gerbang tersebut. Dan akhirnya mereka bisa masuk ke tempat misterius itu. Seperti yang terlihat setelah menelusuri tempat terbakar itu, mereka tidak menemukan seorang pun. Yang membuat mereka bingung sampai saat ini adalah tidak ada tanda-tanda tempat dingin yang dikatakan oleh orang sebelumnya. Alhasil mereka melanjutkan masuk lebih dalam lagi. Lalu tiba-tiba pula ada suara raungan keras dari suatu daerah. Ternyata itu adalah seekor naga raksasa yang mulai menyerang. Seketika Luffy dan lainnya sangat terkejut mengingat naga hanya ada dalam dongeng saja. Namun kali ini benar adanya, bahwa naga ada dalam dunia ini. Melihat keanehan tersebut Luffy sangat antusias menyerangnya, demikian pula dengan Zoro. Tapi tak disangkanya naga itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi seperti yang terlihat Zoro dan Luffy bisa mengimbanginya. Lagi-lagi mereka dikejutkan dengan adanya naga yang bisa berbicara. Tapi meski begitu mereka berupaya untuk bisa membunuhnya. Alhasil dengan serangan combo mereka berempat, Zoro bisa menebas leher naga itu hingga terbelah. Di samping itu Nami dan lainnya yang sedang menunggu di kapal, mereka dikejutkan dengan adanya asap aneh. Yang ternyata itu adalah obat tidur yang entah dari mana berasal. Dan seperti yang terlihat mereka pun tertidur termasuk Sanji. Ternyata yang melakukan semua itu adalah orang yang memakai gas pelindung. Dan kini mereka akan dibawanya ke suatu tempat. Di tempat tersebut Nami, Chopper, Sanji, dan Franky dikurung di tempat tertutup dengan besi. Sementara Brock ditinggal di kapal lantaran bukanlah makhluk hidup. Sesaat semuanya tersadar, mereka dikejutkan lagi dengan adanya kepala yang terpotong-potong. Yang ternyata itu adalah bagian tubuh dari yang ditemukan oleh Luffy. Ternyata ia adalah samurai dari Wano yang bernama Kinemon.
Awalnya Kinemon menceritakan apa yang terjadi. Tapi setelah mendengar bahwa mereka adalah kelompok bajak laut, ia pun menutup mulutnya. Yang berarti ia sangat membenci bajak laut. Entah apa alasannya itu membuat Sanji marah dan memukulnya. Dirasa mereka kekurangan informasi, Sanji dan lainnya akan bergegas keluar dari tempat ini. Beruntungnya Franky bisa menghancurkan besi itu menggunakan lasernya. Alhasil mereka bisa kabur dari tempat misterius ini. Tetapi sebelum pergi, Sanji yang merasa iba membawa Kinemon juga. Alasannya agar Kinemon bisa keluar dari tempat ini dan melanjutkan tujuannya. Namun sesaat mereka berjalan keluar, mereka dikejutkan dengan adanya anak-anak yang berukuran raksasa di salah satu ruangan. Awalnya mereka menghiraukannya saja. Namun setelah beberapa anak yang meminta pertolongan, Nami yang memiliki sifat keibuan pun berhenti. Nami mengatakan kalau ia ingin menyelamatkan anak-anak ini. Alasannya sudah pasti, anak tersebut ingin menemui keluarganya kembali. Namun sekarang mereka dalam kondisi yang genting pula, yang mana para musuh mencoba untuk menangkapnya. Alhasil Sanji dan Franky akan mencoba menghentikan para musuh tersebut. Sementara Nami dan Chopper akan membawa anak tersebut keluar. Singkat cerita, Sanji dan Franky berhasil menghabisi musuh itu. Tapi ada suatu hal yang aneh, bahwa di balik pelindung itu bukan manusia setengah hewan. Alur beralih lagi ke sisi dari Luffy, yang saat itu mereka dikejutkan lagi dengan adanya bagian tubuh yang tersangkut di naga. Yang tak lain adalah tubuh dari Kinemon. Sesaat melepaskannya dari naga itu, mereka sangat terkejut lantaran hanya setengah tubuhnya saja yang terlepas. Bukan hanya itu saja, bagian tubuhnya itu bisa bergerak dan bisa berbicara. Seketika melihat keanehan itu, Luffy sangat terkejut dan senang hingga sampai-sampai bagian tubuhnya itu bergabung dengan Luffy. Luffy yang seperti itu menamainya dengan Centaurus mengingat memiliki 4 kaki. Setelah lama bercanda, Zoro menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana di sisi pulau lainnya ada pulau yang penuh salju. Jadi apa yang dikatakan orang sebelumnya benar adanya, bahwa ada tempat yang dingin. Seperti yang dikira, Luffy dan lainnya akan pergi ke sana untuk mencari tahu. Tapi sebelum pergi ke sana, Usopp melihat suatu keanehan dari suatu tempat. Ternyata itu adalah manusia setengah burung. Karena ketakutan, ia pun mengikuti Luffy ke sisi pulau dingin tersebut. Berikutnya Luffy mendapat kabar dari Brock bahwa Nami dan lainnya telah diculik di Pulau Es. Dan kini hanya ia seorang yang ada di kapal. Mengetahui itu, Luffy dan lainnya bergegas pergi ke sana secepat mungkin. Pada sisi Brock yang bosan, ia menemui masalah yang berarti, yang mana ada bagian tubuh yang memakai pedang menyerangnya. Tak lain itu adalah tubuh dari Kinemon. Brock yang ketakutan pun menyerangnya hingga ke tepi danau. Dan beruntungnya pula tubuh dari Kinemon malah terjatuh ke danau. Dirasa sudah dekat dengan danau, Brock berinisiatif untuk menjemput Luffy sekalian. Di samping itu Luffy, Zoro, Usopp, dan Robin mendapatkan masalah yang besar, di mana seseorang yang bernama Chahige menyerang mereka dalam keadaan di tengah danau. Tapi beruntungnya pula Brock yang baru tiba langsung menyelamatkannya. Seperti yang dikira, Luffy dan lainnya menghajar Chahige dan kelompoknya untuk mengambil baju tersebut, mengingat pulau ini sangat dingin berbanding terbalik dari pulau sebelumnya. Selesai dari itu semua, Luffy dan lainnya bergegas untuk menuju ke tempat dari Nami. Di tepi pulau dilihatkan kalau Smoker sudah sampai. Misteriusnya mereka mendapati ada gas beracun yang mengelilingi pulau. Karena rasa penasarannya yang tinggi, mereka pun menerobos masuk dengan menghancurkan dinding es di sana. Dan akhirnya, ia sampai di depan laboratorium. Anehnya pula daerah di sekitar sini tidak ada gas beracun. Hal itu semakin membuat mereka curiga dan berniat masuk ke dalam. Nah, kabar dari Smoker yang masuk membuat kepala tempat ini yang bernama Master marah. Jadi terlihat kalau di pulau ini ada orang yang mengendalikannya. Lalu Master ini meminta bantuan dari orang yang tak asing, yaitu Trafalgar Law, yang sekarang lagi menjabat sebagai Shichibukai. Ia bisa menjadi Shichibukai dengan mengambil ratusan jantung dari bajak laut. Oleh sebab itu ia bisa menjadi Shichibukai. Dalam kilas kelanjutannya belum dijelaskan apa rencananya. Yang pasti sebelumnya ia sangat bertolak belakang dengan pemerintahan. Nah, Smoker yang mengetahui kalau lo berada di sini sangat terkejut, mengingat siapapun tidak boleh ada di sini termasuk Shichibukai.
Lalu Law memperingatkan mereka untuk pergi karena di tempat ini tidak ada siapapun. Bersamaan pula mereka dikejutkan dengan adanya Nami, Sanji dan lainnya yang keluar dari tempat ini. Seketika Law langsung panik. Paniknya lagi, Sanji dan lainnya pun masuk ke dalam dan mencari jalan keluar lain lantaran di luar ada angkatan laut. Tampaknya Law tidak membiarkan mereka pergi dengan cara menukar jiwa dari mereka berempat. Alhasil Franky menjadi Sanji, Sanji menjadi Chopper, Chopper menjadi Sanji, dan Franky menjadi Chopper. Ketika akan hal itu mereka kebingungan. Akan tetapi mereka harus pergi dari sini secepat mungkin, mengingat kondisi yang tidak menguntungkan. Sedangkan di luar bangunan, Law dengan cepat membelah kapal dari Smoker. Tujuannya agar mereka tidak bisa pergi dari pulau ini. Alhasil terjadilah pertarungan 1 lawan 2 di sana. Namun tak berapa lama pertarungan, Tashigi langsung kalah telak oleh tebasan dari Law. Seketika hal itu membuat Smoker marah. Lalu terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Namun Law yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Benar saja kekuatannya berkali-kali lipat. Itu terbukti darinya yang bisa mengalahkan Smoker. Yang mana cara yang ia lakukan tidak masuk akal, yaitu mengambil jantung darinya. Atas hal itu Smoker langsung tergeletak lemas. Bersamaan pula Luffy dan lainnya juga datang ke tempat itu, mengingat dari kejauhan Luffy melihat Law. Lalu dengan rasa senangnya Luffy berterima kasih atas menolongnya 2 tahun lalu. Nah, pembicaraan mereka terhenti ketika Tashigi yang marah menyerang Law. Law yang merasa iba pun menukar jiwanya dengan Smoker, dan itu akan menghentikan mereka sejenak. Dirasa keadaan di sini terlalu ramai, Law meminta Luffy untuk menemuinya di belakang bangunan, lantaran semua temannya ada di sana. Di suatu sisi di markas pusat, Master yang mengetahui kalau Smoker telah mengetahui kebenaran di pulau ini cukup marah. Lalu muncul asisten darinya yaitu Monet. Nah, penampilan dari Monet sangatlah aneh, yaitu manusia setengah burung. Yang tak lain ialah yang dilihat oleh Usopp sebelumnya. Di sini pula Monet memberi kabar buruk bahwa kelompok Tobi Jerami juga tiba dan berulah di pulau ini. Namun Master terlihat tenang-tenang saja, lantaran ia memiliki seseorang yang bisa mengatasinya yaitu Joker. Tapi belum dijelaskan siapa itu Joker. Yang pasti Master akan merencanakan agar kelompok dari Smoker dan Luffy harus dihabisi. Singkat cerita, akhirnya Luffy dan lainnya telah berkumpul kembali. Selepas dari itu mereka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Kabar baiknya sekarang salah satu tubuh dari Kinemon menyatu kembali. Jadi tinggal satu bagian saja yang kurang, yang tak lain tubuhnya yang terjatuh ke danau. Dirasa semua telah jelas, kini mereka kekurangan informasi tentang Master. Lalu Luffy mengorek informasi dari Chahige mengenai siapa itu Master. Chahige menjelaskan kalau Master adalah orang yang sangat baik. Mengingat dulunya saat bajak lautnya mendapatkan masalah yang besar, ia pun terdampar di pulau ini. Nah, menyakitkannya lagi, kakinya putus akibat hal itu. Namun kesedihannya menghilang setelah bertemu dengan Master, yang mana dirinya diberi kaki palsu dari binatang. Lalu dengan kebaikan itu, Chahige sangat menghormatinya sampai sekarang. Mendengar penjelasan itu, Luffy dan lainnya salah paham tentang apa yang terjadi. Selepas mengetahui semuanya, Sanji, Zoro, Brook akan pergi mencari bagian tubuh Kinemon yang satunya lagi. Mengingat jika tidak menemukannya, maka semuanya akan menjadi terhambat. Di sini juga baru terungkap kalau yang membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian adalah Law. Selain itu terungkap tujuan dari Kinemon. Ternyata ia sedang mencari anaknya yang bernama Momonosuke. Tapi anehnya Momonosuke tidak bersama dengan anak-anak tersebut. Sementara Luffy dan lainnya akan menunggu anak-anak di sini sambil menunggu kedatangan dari Law. Di sela-sela itu Chopper mencoba menganalisis penyakit dari anak-anak tersebut, terutama Mocha. Singkat cerita, Chopper menemukan penyakit yang mengejutkan, yang mana Mocha dan lainnya telah menjadi uji coba yang mengerikan, yaitu merubah anak-anak menjadi raksasa. Benar saja, tiba-tiba Mocha dan lainnya berontak kesakitan. Mocha yang berontak mengatakan untuk mengambilkan permen milik Master. Dengan itu semua penyakitnya akan sembuh. Menyadari hal itu, Chopper sangat marah, karena apa yang dilakukan oleh Master sangatlah keterlaluan. Oleh sebab itu, ia meminta Luffy untuk mengambil obat dari Master. Tentunya juga untuk menanyakan obat tersebut.
Alhasil Luffy dan Franky akan pergi ke sana. Di suatu sisi akhirnya Smoker dan Tashigi tersadar. Lalu saat itu Smoker menyadari sesuatu dari lambang sisi di pulau ini, yang berarti ada satu nama yang cocok di pulau ini, yaitu Caesar Clown. Mengapa demikian? Karena dulunya Caesar adalah mantan ilmuwan bersama Vegapunk, ilmuwan terbaik di dunia. Jadi dulunya tempat ini adalah salah satu tempat penelitian dari Angkatan Laut. Sementara itu Law sedang berdiskusi dengan Master atau Caesar. Di situ terungkap tujuan dari Law di pulau ini, yaitu untuk mencari sesuatu yang berharga yang ada di pulau ini. Tentunya hal itu adalah tujuan utama darinya. Jadi ia meminta Caesar untuk mengizinkannya untuk menelusuri pulau ini. Sebagai imbalannya, Law harus mengeluarkan jantungnya sebagai jaminannya. Lantaran Law adalah seseorang yang licik. Selain itu, Caesar menjelaskan kalau ia sedang meneliti percobaan untuk membuat anak-anak menjadi raksasa. Tapi sayangnya, anak itu telah diculik oleh Mugiwara. Tentunya ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan berikutnya, ia akan meminta bantuan dari monster terkuat yang ia miliki. Nah, mungkin hanya itu dulu untuk part kali ini. Berikutnya Luffy akan mendapatkan tawaran yang menarik dari Law, yaitu untuk membuat aliansi. Bagaimanakah cerita berikutnya? Simak part keduanya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.